Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian semua? Saya harap kabar kalian semua, kalian dalam sehat walafiat, kondisi sehat walafiat. Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel saya kali ini. Dan pada video kali ini saya akan membahas sebuah topik yang sangat penting di dunia jaringan komputer atau TKJ, di dunia TKJ, yaitu berkaitan dengan konfigurasi redistribute antara protokol OSPF dan protokol EGRP. Nah, kenapa topik ini sangat penting? Karena dalam banyak kasus di sebuah jaringan itu di sebuah perusahaan itu biasanya menggunakan banyak sekali protokol routing atau bisa lebih dari satu routing, misalnya JRP, SPF, RIP, BGP, dan lain semacamnya. Nah, maka dari itu kita butuh sebuah cara bagaimana agar si kedua protokol yang berbeda ini, atau kedua ya, agar protokol yang berbeda ini dapat berkomunikasi. Nah, itu dengan cara melakukan redistribute. Nah, oke, langsung aja kita masuk ke video selanjutnya. Guys, di sini saya akan membahas sedikit tentang materi OSPF ya. Kita review sedikit tentang materi OSPF. Jadi OSPF adalah sebuah protokol routing link state yang menggunakan algoritma jigsaw. Kemudian OSPF mendukung konsep area, misalnya area 1, area 2, area backbone atau area 0, dan lain semacamnya. Dimana semua area ini, misalnya area 1, 2, 3, dan 4 itu harus terhubung ke area backbone atau area 0. Nah, apa sih fungsi area dalam OSPF nih? Area dalam OSPF ini sangat membantu untuk jaringan supaya lebih aman, lebih efisien, lebih scalable, dan mengurangi beban pada routing. Oke, kita lanjut pada video selanjutnya. Oke, di video kali ini kita akan mereview sedikit tentang apa itu protokol EGRP. Oke, jadi protokol EGRP adalah singkatan dari Encode Interior Gateway Routing Protocol, yang artinya EGRP adalah sebuah protokol hybrid yang dikembangkan oleh Cisco, atau bisa disebut Cisco Property, atau hanya khusus untuk Cisco. Protokol EGRP ini cukup populer di Cisco. Kenapa? Karena protokol EGRP ini lebih cepat untuk mengkonvergensi dibanding protokol distant vector yang asli. Nah, tapi seperti yang saya bilang tadi, di sebuah perusahaan itu biasanya memiliki banyak sekali protokol, misalnya protokol EGRP, SPF, dan RIP, BGP, dan lain sebagainya. Nah, agar kedua protokol yang kita sebut kedua protokol aja biar lebih gampang, kedua protokol yang berbeda ini bisa terhubung satu sama lain dan dapat menukar informasi secara langsung, itu dibutuhkan solusi yang namanya redistribute, guys. Nah, di sini kita akan bahas bagaimana cara meredistribute antara protokol OSPF dan protokol EGRP. Nah, mungkin dari kalian ada yang nggak tahu apa itu redistribute ya. Oke, jadi redistribute adalah sebuah cara untuk memasukkan route yang berasal dari satu protokol routing ke protokol lainnya yang berbeda routing tadi. Misalnya pada sebuah perusahaan ada dua jaringan A sama jaringan B. Nah, si jaringan A ini memakai protokol EGRP dan jaringan si B itu menggunakan protokol OSPF. Nah, cara agar menghubungkan antara kedua protokol yang berbeda ini
kita harus menggunakan cara redistribute ini guys. Tapi kita juga harus berhati-hati karena redistribute bisa menyebabkan masalah seperti routing loop atau redundance. Oleh karena itu, basic kita menggunakan filtering atau tagging route. Nah, tapi di sini saya akan bahas redistribute aja ya. Guys, kita langsung aja masuk ke bagaimana contoh topologi ya. Oke. Di sini kita hanya menggunakan topologi yang sederhana, yaitu berisi 3 router yang saling terhubung seperti ini. Router 1, router 2, router 3. Nah, di router 1 rencananya kita akan mengkonfigurasi menggunakan protokol EGRP. Kemudian di router 2 ini adalah router untuk meredistribute antara protokol SPF dan protokol EGRP. Dan di router 3 ini rencananya kita akan mengkonfigurasi protokol SPF. Nah, bagaimana cara konfigurasinya? Langsung aja kita masuk ke video selanjutnya, Mbak. Yes, sesuai janji kita akan mulai mengkonfigurasinya. Kita mulai masuk ke router 1 dulu, masukkan perintah configure terminal dulu, kemudian ya yang basic aja ya. Kita masukkan menyalakan interface dan menambahkan IP pada setiap interface-nya. Dan sini kita akan masang 10.1 aja, 255, 255, 255, 252 SH. Dan masukkan kita ya udah kedua X. Nah, biar sekalian kan di router 1 kita rencananya akan mengkonfigurasi protokol EGRP. Langsung aja kita konfigurasi EGRP. Masukkan perintah root EGRP, masukkan subnetnya bebas, AS-nya nomor AS, setting 100, kemudian masukkan networknya yaitu 10. Ini tergantung dari IP dan subnet mas kalian ya. 3. Oke. Jangan lupa masukkan auto summary biar tidak dilintas oleh si ini ya, EGRP ini. 2R TX saja. Kemudian kita masuk ke router 2, kurang lebih sama ya. Masukkan configure terminal, kemudian masuk ke interface yang terhubung. Lalu di sini P10 masukkan IP-nya. Karena di sudah udah titik 1, ini titik 2. Masukkan no ESA. Nah, ini ada dua protokol, dua interface yang terhubung. Kita masukkan lagi di 20, masukkan IP-nya. Ini untuk bonus saja biar kalian tidak pusing. Ini IP-nya berapa, ini IP-nya berapa. Nah, kita gunakan kayak ini. Dan di sini kita akan menaruh titik 1, sini titik 2, kemudian di sini titik 1 gitu ya. Agar lebih mudah mengingatnya. Karena ini redistribute ya, berarti memiliki dua protokol ya. Kita konfigurasi EGRP dulu ya, sesuaikan dengan yang sebelumnya 100. Masukkan networknya 0 3 0 auto mari, kemudian do right dan X. Oke, kemudian tak lupa konfigurasi SPF ya, protokol SPF. Nah, di sini 10 aja. Network 20 titik 0 0.3. Misal sini kita akan memakai area 1, kita 2R aja, simpan dan X. Kita lanjut ke router 3. Interface K10, IP address 20.20.1,
255 OSH 2R dan router OSPF 10 network 22 area 1 2R dan exit aja. Sekian. Kita lanjut ke video selanjutnya yang akan bahas tentang bagaimana konfigurasi redistribute ini ya. Oke, langsung aja kita masuk bagaimana cara konfigurasi redistribute ini. Masuk ke R2 pastinya. Dan kita akan meredistribute protokol SPF ke EJRP terlebih dahulu ya. Maka dari itu kita masuk ter OSPF OSPF 10 tadi ya. Dan masukkan perintah redistribute EJRP, masukkan subnetnya. Ini 100 subnet. Dan enter aja, kemudian simpan. Biar gak bingung, kita akan exit dulu. Kita enter dulu. Dan agak jauhan ya space-nya. Space-nya agak jauhan. Nah, kemudian sekarang kita akan meredistribute antara protokol EJRP ke protokol SPF. Sama, kita masuk ke EJRP protokol EJRP dulu. Seperti ini, terus masukkan redistribute SPF. Ini kan AS-nya 10. Nah, masukkan 10 juga. 10. Dan jangan lupa tambahkan metrik. Misalnya sini 100, kemudian 255, 1500. Nah, ini kapan saya tulis begini metrik? Ini sebenarnya ada perhitungannya, cuma karena di sini kalau saya cantumkan cara menghitung metrik nih bakalan lama ya, maka kalian bisa cari sendiri di Google atau dimanapun itu. Nah, ini metrik nih sangat penting, kalian harus masukkan perintahnya metrik. Oke, enter aja, dan kita do right dan exit aja. Nah, itu aja sih perintah redistribute. Nah, kita lanjut ngeceknya ya. Masuk ke R1 dulu, masukkan perintah do show IP route. Terus kalian singkat do sh IP route. Saya jelas ini si IP ini udah masuk sini ya. X kita cari penjelasan dari X nya apa. X. Nah, ini EJRP eksternal. Ini maksudnya redistribute ya. Dan kita cek di R3. Apakah sama? Show IP. Nah, di sini udah ada E2, SPF eksternal juga. Nah, ini maksudnya redistribute juga. Oke, dan kita coba ping dari router 3 ke router 1. Tuh, ping 10. Di sini kan titik 1 ya guys. Nah, bisa kalian lihat sini kita berhasil. Coba kita balik dari router 1 sekarang. Kita akan coba ping ke router 3. 20 titik 1 ya. Nah, bisa kalian lihat berhasil guys. Oke. Tuh, bisa kalian lihat live kita pada kali ini berhasil. Sampai ketemu di video selanjutnya yang akan bahas tentang penutupan. Jadi kita singkat aja ya, kita akan memberikan sebuah closing yang sangat singkat. Oke, jadi tadi yang kalian lihat ya, tutorial lengkap untuk mengkonfigurasi redistribute antara protokol OSPF dan protokol EJRP.
Materi ini sangat penting buat kalian yang sedang belajar PJRP, terutama untuk mengambil sertifikat CCNP, CCNA, ataupun apapun itu ya, sertifikat jaringan apapun itu. Kalau ada pertanyaan atau kalian mau curhat atau mau tanya-tanya, silahkan tulis saja di kolom komentar. Dan jangan lupa tinggalkan like dan share dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan video dari saya, video lainnya dari saya. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye.